Bahkan musuh pun takjub padanya, bagaimana bisa orang Islam melahirkan seseorang sebaik dirinya. Inilah yang menjadikan sebuah kaum yang awalnya berjaya, tangguh, dan sulit ditaklukkan, akhirnya kalah dan mengalami banyak penindasan beratus-ratus tahun lamanya akibat kelalaian para penguasa saat itu. Tidak seperti Muhammad Al-Fatih yang sejak lahir hidup sebagai anak sultan, dia hanyalah orang biasa yang namanya tidak begitu dikenal. Orang-orang baru mengenalnya sebagai tokoh Islam yang penting setelah jasanya dalam pembebasan Baitul Maqdis, Yerusalem. Ya, beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir berkisar 300 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih lahir. Nama aslinya adalah Yusuf bin Najmuddin. Dikenal sebagai Saladin di Barat. Sedangkan yang kita kenal adalah Salahuddin, itu merupakan nama gelarnya, sedangkan Al-Ayyubi adalah nisbah keluarganya. Beliau dilahirkan di Tikrit pada tahun 532 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1138 Masehi di sebuah wilayah Kurdi di utara Irak. Saat itu Iran di bawah kekuasaan dinasti Seljuk aliran Sunni yang berkomando di bawah kekuasaan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun bukan dari keluarga sultan, keluarganya memiliki kepribadian hebat sehingga Salahuddin mencontoh kebaikan dan kecerdasan dari orang-orang di sekitarnya. Sebelum kita mengenal siapa beliau, kita harus tahu terlebih dahulu 3 orang sosok hebat yang menjadi acuan keteladanannya. Pertama, ayahnya, bernama Najmuddin Ayyub, dari beliaulah Salahuddin belajar tentang administrasi negara dan agama. Kedua, pamannya Asaduddin Syirkuh, melaluinya Salahuddin belajar tentang jihad dan militer. Ketiga, Nuruddin Zengi, beliau belajar tentang sosok penguasa seperti apa yang baik dan patut diteladani. Ketiga sosok itulah yang berpengaruh dalam kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi sejak kecil. Diceritakan saat kelahiran Salahuddin, bapak dan pamannya tertimpa musibah. Yaitu saat mereka menjabat, ada wanita yang melapor bahwa dirinya telah diganggu seorang pria. Akhirnya Asaduddin yang memiliki sifat keadilan tinggi itu pun langsung mencari pria tersebut, lantaran kekuatannya yang kuat. Pria itu langsung meninggal dalam sekali pukul. Gara-gara kejadian itu, Asaduddin menjadi tersangka pembunuhan, akhirnya mau tidak mau keluarganya pun harus keluar dari kota tersebut. Ia pun meminta bantuan temannya yaitu Imaduddin, yang saat itu menjadi penguasa Mosul dinasti Zengid. Hubungan mereka sebenarnya terjalin sejak sebelum Salahuddin lahir. Akhirnya ketiganya pun pergi menuju Mosul. Di perjalanan, Najmuddin, ayah Salahuddin kesal. Ia merasa kelahiran bayinya itu membawa musibah, sehingga ia berencana membunuhnya. Melihat anak kecil yang menangis pilu, ia pun tidak tega dan sadar bahwa anak ini tidak salah apa-apa. Akhirnya bapaknya sadar, hilaf, dan melanjutkan perjalanannya kembali. Sampai di Mosul, keluarga Salahuddin tinggal di bawah perlindungan penguasa besar Islam saat itu, yaitu Imaduddin Zengi. Keduanya diberi kepercayaan untuk mengelola negara sesuai bidangnya masing-masing. Najmuddin bekerja sebagai administrator dan Asaduddin bekerja di kemiliteran. Imaduddin Zengi juga mulai merencanakan dan melaksanakan pembebasan Baitul Maqdis, Yerusalem pada awal pertengahan abad ke-12, sekitar tahun 1140 sehingga keluarga Salahuddin pun ikut berperan dalam pelatihan dan pengelolaan terhadap pembebasan Baitul Maqdis. Dari sinilah Salahuddin kecil mulai mengetahui tentang keutamaan dan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Karena dikelilingi oleh tokoh-tokoh Islam yang mumpuni, Salahuddin bisa mempelajari banyak hal, mulai dari agama, yang mencakup tafsir Al-Quran dan hadis, fikih, dan filosofi. Adapun ilmu-ilmu lainnya dalam hal bahasa dan sastra yang berguna untuk berkomunikasi dengan para cendekiawan dan diplomasi. Lalu sejarah, politik, dan militer. Ayah dan pamannya juga ikut serta mengajarkannya langsung. Jika ayahnya mengajarinya ilmu administrasi negara dan agama, maka pamannya lah yang mengajarinya keterampilan militer dan strategi perang. Juga ada Nuruddin Zengi sebagai anak penguasa yang tegas dan cerdas. Sehingga Salahuddin tidak hanya belajar melalui buku, tapi juga pengalaman langsung dari tokoh-tokoh Islam saat itu. Salahuddin pernah bekerja sebagai penjaga keamanan. Jika Nabi Yusuf membuat para wanita tak sengaja mengiris tangannya karena ketampanannya, maka Yusuf bin Najmuddin alias Salahuddin ini adalah seseorang yang membuat para pencuri mengiris tangannya, sehingga tidak satu pun kejahatan luput dari pandangannya.
Pada tahun 1146, Imaduddin Zengi meninggal. Ia meninggalkan wilayah dan rakyat yang harus dijaga, akhirnya kedua putranya pun mengambil tanggung jawab tersebut. Kekuasaan terbagi menjadi dua, Saifuddin Ghazi I memerintah wilayah Mosul yang saat itu merupakan salah satu kota besar di Mesopotamia dan pusat kekuasaan utama yang mengontrol bagian utara Irak dan wilayah sekitarnya. Sedangkan Nuruddin memerintah Aleppo, di Suriah Utara. Aleppo adalah kota yang sangat strategis pada waktu itu, terletak di jantung rute perdagangan dan pusat kekuasaan di Suriah Utara. Akhirnya keluarga Salahuddin pun pindah ke Aleppo mengikuti Nuruddin. Di sini, Nuruddin Zengi juga melanjutkan perjuangan ayahnya melawan tentara salib dan memperkuat kekuasaan muslim di wilayah tersebut. Nuruddin juga memperluas kekuasaannya hingga ke Damaskus dan menggabungkan wilayah-wilayah di Suriah, sehingga Nuruddin menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam di abad ke-12 kala itu. Pada saat kepemimpinan Nuruddin di tahun 1168, beliau memerintahkan pengrajin kayu dari Damaskus untuk membuat sebuah mimbar yang sangat indah, dengan tujuan untuk menempatkannya di Masjid Al-Aqsa setelah berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib. Ia berharap tujuannya itu dapat menggetarkan hati para kaum muslimin untuk bersatu dan berjuang dalam membebaskan tanah para nabi, Yerusalem. Mimbar yang terbuat dari kayu kenari itu pun terkenal akan keindahannya. Siapapun yang melihatnya akan takjub dan ingin membelinya. "Wahai pengrajin, jual padaku mimbar ini agar aku bisa menempatkannya di masjid." Namun, sesuai harapan Nuruddin pada awalnya, mimbar tersebut hanya akan ditempatkan di Baitul Maqdis. Semua yang mendengarnya pun terkejut, karena saat itu Baitul Maqdis di bawah penjajahan tentara salib. Nuruddin pun terus berjuang dalam pembebasan Baitul Maqdis hingga ia meninggal pada tahun 1174 setelah menyatukan banyak kaum muslimin dari berbagai bangsa, Mesir, Aleppo, dan berbagai wilayah di sekitarnya. Sayangnya, mimpinya ini belum bisa terwujud. Akhirnya, Salahuddin, sebagai orang yang dekat dengan Nuruddin berusaha melanjutkan perjuangan tersebut. Salahuddin pun mengikuti jejak Nuruddin, ia menyatukan kaum muslim terlebih dahulu, memberikan edukasi yang benar tentang agama maupun keilmuan lainnya kepada kaum muslimin, agar akidahnya kuat sehingga tidak mudah terpecah belah lagi seperti sejarah sebelum-sebelumnya. Berikut ringkasan dari beberapa jalan utama yang dilakukan Salahuddin dalam menyatukan umat Islam sebelum penaklukan Yerusalem. 1. Kampanye di Mesir, 1169-1171. Salahuddin awalnya dikirim oleh Nuruddin Zengi untuk membantu dinasti Fatimiyah yang sedang berjuang menghadapi invasi tentara salib dan masalah internal. Setelah berhasil mengusir tentara salib dari Mesir, Salahuddin diangkat menjadi wazir alias menteri atau penasihat utama di sana oleh Khalifah Fatimiyah Al-Adid pada tahun 1169. Lalu setelah Khalifah meninggal pada tahun 1171, Salahuddin menggantikannya sebagai sultan. Dengan dukungan Nuruddin Zengi juga, Salahuddin mengakhiri kekuasaan Syiah dinasti Fatimiyah di Mesir, dan mengembalikannya ke dalam kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah yang beraliran Sunni. Setelah itu, Salahuddin menjadi penguasa de facto Mesir dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Ini adalah langkah penting yang memperkuat kekuasaan Salahuddin dan menjadikan Mesir sebagai basis kekuatan bagi kampanye militernya di masa depan. Selama 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertujuan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini, Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. 2 kampanye di Damaskus, 1174, Nuruddin juga berusaha untuk menguasai Damaskus, yang pada saat itu berada di bawah kendali muslimin namun memiliki hubungan yang kompleks dengan kekuatan salib. Pada saat itu pasukan Nuruddin melakukan strategi pengepungan tanpa pertumpahan darah. Pasukannya pun kerap kali membantu para warga sekitar perbatasan. Tidak lupa, Nuruddin juga mengirimkan surat kepada penguasa muslim saat itu yang berisi bahwa, "Saya di sini bukan untuk berperang tapi memberikan perlindungan terhadap kaum muslimin Damaskus agar mereka siap untuk bersatu membebaskan Baitul Maqdis. Kalau kamu tidak bisa melindungi mereka, serahkan pada saya, biar saya yang melindungi mereka."
Maka setelah 1 tahun pengepungan, akhirnya warga Damaskus pun luluh dengan ketulusan para pasukan kaum muslimin Nuruddin. Gerbang Damaskus pun dibuka. 3. Kampanye di Syam, Syria, Aleppo, Mosul tahun 1174 sampai 1186. Lalu setelah merasa cukup menyatukan kaumnya, memperbaiki akidah bangsanya, maka Salahuddin pun mulai mempersiapkan kembali jalan menuju pembebasan Baitul Maqdis. Maka bisa kita lihat bahwa dalam persiapannya ini tidak hanya persiapan secara fisik, tapi juga secara batiniah alias keimanan. Dari segi fisik Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat, namun justru tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Lah bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh. Lah mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hathin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hathin, perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Mereka melawan para tentara salib. Setelah menguras energi di Hathin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem, dengan jumlah pasukan yang besar. Tentara-tentara Ayuh ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk, pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri, beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka, insya Allah. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Qubbatu Syahrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubbatu Syahrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib tersebut. Pasukan salib pun mulai terpojok, mereka tercerai-berai dan mengajak berunding. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam." Karena pada saat tentara salib menduduki Yerusalem mereka dengan tega membunuh, membakar para kaum muslimin di sana saat itu. Pimpinan pasukan salib Balian bin Basran pun mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang, kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Qubbatu Syahrah, membakar apapun yang bisa kami bakar, dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apalagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Lalu mimbar yang dulu sangat terkenal dan dikenangnya pun dibawa dan diletakkan di masjid tersebut. Mimbar ini dikenal sebagai Mimbar Nuruddin, atau Mimbar Salahuddin, dan merupakan salah satu karya seni kayu yang paling indah pada masanya, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit dan dibuat tanpa menggunakan paku atau bahan logam. Sayangnya, mimbar ini rusak parah dalam kebakaran di Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969, meskipun begitu, nilai sejarah dan simbolismenya tetap dikenang. Sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, panglima perang dan yang lainnya, Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini.
La wafat pada usia 55 tahun, pada 27 Safar 589 Hijriah, atau 4 Maret 1193 Masehi di kota Damaskus. La meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyalati jenazahnya, anak-anaknya, Ali, Utsman, dan Ghazi turut hadir menghantarkan sang ayah ke peristirahatannya. Semoga Allah meridai, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem. Disebutkan saat sang penakluk Yerusalem meninggal, ia meninggalkan warisan yang sangat berbeda dari kebanyakan penguasa besar. Meskipun ia adalah salah satu penguasa paling kuat dan sukses pada zamannya, apa yang ia tinggalkan sangat mencerminkan karakter pribadinya yang sederhana dan penuh integritas. Berikut ini adalah beberapa hal yang Salahuddin tinggalkan. 1. Harta kekayaan yang minim. Meskipun Salahuddin memerintah wilayah yang luas dan telah memperoleh banyak kekayaan melalui peperangan, ia tidak menumpuk kekayaan pribadi. Saat ia meninggal, menurut para sejarawan, ia hanya meninggalkan 47 dirham perak dan 1 dinar emas. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hidup dalam kemewahan dan sebagian besar kekayaannya telah ia sumbangkan untuk amal, perjuangan militer, dan pemerintahan. 2. Warisan spiritual dan moral. Salahuddin dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, murah hati, dan sangat religius. Ia dihormati tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh musuh-musuhnya karena sifat kesatrianya. Salahuddin meninggalkan warisan moral yang kuat, di mana ia dihormati sebagai contoh pemimpin yang berperang bukan untuk kekayaan atau kekuasaan, tetapi untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu membela dan melindungi umat Islam serta membebaskan Yerusalem. 3. Kekaisaran yang stabil. Dengan edukasi Islam dan keilmuan selama periode Salahuddin, meskipun ia meninggalkan sebuah kekaisaran yang luas yang mencakup Mesir, Suriah, Yaman, dan sebagian besar Jazirah Arab, para penguasa setelahnya memiliki fondasi yang kuat. 4. Penghormatan dari kawan dan lawan. Salahuddin meninggalkan kesan yang mendalam pada kawan dan lawan. Musuh-musuhnya dari Eropa menghormatinya sebagai seorang pemimpin yang berani dan penuh martabat. Richard Lionheart, salah satu pemimpin tentara salib yang bahkan memiliki rasa hormat besar terhadap Salahuddin. Pasalnya saat ia sakit dalam peperangan, Salahuddin justru mengirimkan buah, dokter, dan obat-obatan untuknya. 5. Masjid dan institusi keagamaan. Salahuddin mendirikan berbagai masjid, madrasah, dan rumah sakit di berbagai wilayah kekuasaannya. Institusi-institusi ini tidak hanya melayani umat Islam pada masanya tetapi juga meninggalkan warisan pendidikan dan sosial yang bertahan lama setelah kematiannya. Singkatnya, Salahuddin meninggalkan dunia dengan sangat sedikit kekayaan materi, tetapi dengan warisan yang kaya akan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan yang terus dihormati hingga hari ini.